Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan amal soleh menjadi apa? Emosi. Tapi begitu melihat kemaksiatan, nangis, nangis. Alhamdulillah kita belum bisa nangis. Ya. Nangis kalau dimarahin istri baru nangis, cemen. Tapi emang kenyataan begitu. Kenyataan begitu kenyataan. Nggak bisa dipungkiri. Nah, goda yang piawai dan halal, dia akan ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih anak pinter, alhamdulillah ridho, dikasih harta ridho, dikasih jabatan ridho. Tuh, ridho apa? Ridho bil qada. Kemudian dia juga waridha bil qada wa qadar. Dia akan ridho atas pemberian Allah. Baik jadi syukur nikmat, tidak baik jadi ladang istighfar. Ketika kebaikan alhamdulillah, ketika sedang diuji selain daripada kebaikan astagfirullah. Selalu orientasinya positif. Kemudian apa? Wa mahabbatullahi, kemudian cinta kepada Allah. Ini kalau dijabarkan cinta kepada Allah itu ada 10 pak. 10 itu yang ingat aja kita. Insya Allah kita akan kita bahas. Ya, kita nih nanti termasuk kategori yang keberapa? Cinta kepada Allah. Tinggian mana, kebelan mana cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk. Dekatan mana cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada makhluk. Termasuk cinta kepada diri kita itu adalah cinta makhluk. Tetapi kalau cinta kepada kita diperintahkan oleh Allah, pasti itu ya. Cirinya apa? Kalau cinta kepada diri kita atas dasar cinta kepada Allah, maka agak pernah ridho diri kita untuk bermaksiat kepada Allah. Itu namanya cinta kepada diri kita atas dasar cinta kepada Allah. Nah, itu saja dulu ya kajian tentang Junjiyah Islam yang kedua, yang tadi kita sudah bahas dan sudah dikaji. Bila ada yang belum paham atau ada yang kurang paham, setengah paham, mari kita sinkronkan dengan mudzakarah. Ada materi harapan bisa ada waktu. Baik, jazakallahu khairan. Waktu yang singkat ya, cuma 1 jam karena memang kita mengejarnya suruh. Tetapi kalau kita mengejarnya sholat suruh bisa ada lagi ya, karena kita tergantung jamaah kan. Cuma salahnya banyak urusan dari kita masing-masing. Bagi yang bisa ditawarkan kan? Bagi yang ingin melanjutkan silakan. Karena Ustaznya ada waktu, monggo sholat suruh dulu baru dilanjut. Misalkan begitu. Tapi kalau memang sudah sampai suruh saja ya ini, tapi mengamankan kan. Jadi intinya walaupun sebentar ya kangennya nanti akan depan lagi begitu ya. Jadi jamaah Allah memang 1 jam itu tidak terasa kalau kita mengkaji ilmu yang sangat luas. Kajian tauhid. Diinformasikan bahwasanya, mohon maaf Pak Wasiran, itu orang tuanya kritis jadi pulang kampung. Mohon izin dari jamaah yang sempat, mungkin ya kalau jendela belum ditutup ataupun ini mohon yang terakhir mohon izin untuk bisa ditutup jamaah yang terakhir pulangnya. Mohon izin selama memang Pak Wasiran tidak belum kembali, mohon izin untuk duduk dan mungkin bersihkan. Mohon doanya juga karena orang tua Pak Wasiran non muslim, jadi kritisnya ini ditungguin pendeta. Jadi mudah-mudahan Pak Wasiran pulang itu harapannya sih mau membisikkan kalimat-kalimat tauhid begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ibunya, karena di tengah-tengah kita
kejadian-kejadian itu Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Allah berikan pertolongan kepadanya. Mudah-mudahan ibunya di akhir hayatnya atau orang tuanya di akhir hayatnya mendapat pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada waktu berapa ini? 47. Ada waktu 8 menit. Monggo dari jamaah yang ingin bertanya. Tentang tauhid, apalagi sudah jelas? Ada. Kalau tidak jelas, sudah jelas dilanjutkan. Kayak kemarin tidak, oh ya itu. Kemarin tidak ada yang nanya, lanjut. Kalau nggak ada saya nanya deh. Langsung aja. Langsung aja ya. Hanya minta tambahan penjelasan mengenai hadis awaluma yuhasabu bihil abu yaumul qiyamah, ya kaitan dengan salat. Minta tambahan penjelasan aja supaya lebih lebih jelas. Ya, ada amal yang utama, ada amal di bawah yang utama. Dalam kategori ibadah badania, ya, kita berbicara ibadah badania. Ibadah itu kan ada dua golongan, ada ibadah berlebihan. Nanti di depan juga kata ibadah batinnya, oh belum tentu ibadah badannya ini lebih baik daripada ibadah berlebihan. Makanya ngaji kalau sepotong nanti bahaya, gitu ya. Gitu. Di satu sisi ada penjelasan lebih utama pada porsinya, di satu sisi ada penjelasan lebih utama pada porsinya. Mudah-mudahan kita ngaji bisa istiqomah ya, insyaallah itu. Kenapa menjadi lebih penting dan lebih utama sholat itu? Ya, itu. Karena sholat ini adalah bukti fakta. Ya, keabsahan orang mukmin itu legalitasnya sholat. Legalitas sholat. Ya, contoh, mari kita tamasya sebagai apa namanya? Di sini sudah pernah nggak semua jamaah berada? Mari. Kita kan kadang-kadang studi banding hanya ingin hiburan, Pak. Padahal kalau kita, tapi jangan bilang-bilang amanah kita masuk di sini, kita jangan. Yuk kita ngakurin kita ke sana, jangan ya. Gitu. Di sana ada makhluk Allah nggak? Ada. Bahkan mungkin ribuan ya. Memang sengaja kali dikumpulkan kan, supaya ditonton oleh kita. Mari kita istilahnya review. Ya. Pada posisi dan waktu yang sama. Kita melakukan apa? Pas dortek, Allahu Akbar, kita berada dengan mereka. Mereka makan nggak, Pak? Mereka minum nggak, Pak? Mereka kawin nggak? Kawin. Mereka tidur? Tidur. Mereka sholat? Pada posisi yang sama, kita sama dengan mereka. Apa beda kita dengan kita? Dia dengan kita. Beda tipis. Dia makan, kita makan. Dia minum, kita minum. Dia kawin, kita kawin. Dia tidur, kita tukang tidur. Dia sholat, dia sholat kan? Enggak, kita sholat. Kalau sama-sama tidak sholat, apa beda? Maka jadi penting. Nih. Dan Allah menjadikan. Yang kedua, mesti kita bedakan secara sholat. Seluruh hukum syariat selain daripada sholat, semuanya hadis yang dikirimkan oleh Allah kepada malaikat Jibril. Maka jadi apa sholat? Tapi sholat abid dan abidnya yang dijemput. Ya, karena perintah sholat ini beda dari perintah yang lain. Tidak lagi informasi, tetapi langsung yang bersangkutan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Jibril bukan kayak itu, Pak.
nggak kuat. Ya, makanya ada kalimat dalam ayat itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu dialog, Pak. Dialog ketika Allah, Nabi Muhammad dan Jibril malam Isra. Ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kata Allah. Itu ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Jibril kata Jibril, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Maka sunnah kita masuk rumah kosong, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kalau ketok pintu asal kang jawab, jangan kita assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Di bacaan ayat ini adalah bacaan dialog Allah, Kanjeng Rasul dan malaikat Jibril di malam lain. Ntar kalau kita hanya itu dialog kita tidak jelas nanti. Ya, redaksinya. Nah, maka sholat itu menjadi utama dibandingkan ibadah yang lain. Ya, maka menjadi utama. Maka disadarkan kalau sholatnya baik, maka seluruh ketika. Artinya ada ibadah yang bisa kontrol ibadah lain. Karena sholat itu adalah penghulunya, pemimpinnya. Ya, makanya untuk sholat yang khusyuk kan berat ya, gitu. Maka tapi saya mau pengen begini, udah saya penafsir saja. Orang yang istiqomah jamaahnya, kata Imam Nawawi, dia termasuk pada khusyuk. Udah khusyuk. Karena sholat itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak khusyuk sebetulnya. Tapi kan khusyuk kelas kita ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas pasca sarjana dan sebagainya. Tapi orang yang melaksanakan sholat, ya orang yang orientasinya mengarah kepada kekhusyuan, ya orang yang khusyuk. Tapi dalam pengertian khusyuk bukan khos, ya khusyuk kita konsisten. Nah, dari konsisten insya Allah akan membuahkan kekhusyuan yang sebetulnya khusyuk. Ya. Nanti yang paling terpenting sholat ini akan menjadi nilai yang lebih utama, yang pertama kali nanti akan dipertimbangkan oleh Allah. Mudah-mudahan ya timbangan sholat kita menjadi nilai kebaikan dari amal-amal yang lain. Bukan artinya zakat tidak lebih utama, puasa di bulan tidak, gitu. Sholat aja, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak, jangan juga. Gitu. Apa yang mau diikat nantinya, gitu. Jadi, nah, dari berbagai sisi bahwa sholat ini lebih utama, dari perintahnya dari lebih utama. Kemudian tata tertib sholat itu tidak bisa sembarangan. Banyak persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Begitu pentingnya dan begitu agungnya ibadah sholat ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga menjadi alat presentase amal yang paling utama, diinterogasi, diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mari kita audit sholat kita sebelum diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Supaya jangan kecewa kita ketika sholat kita itu. Bagaimana cara mengaudit sholat? Otomatis taklim. Nggak ada jalan, ya, gitu. Kalau berat saja sholat itu harus sama-sama, itu, intinya. Dia lagi begininya. Kalau sholat kita susah, udah kayak pemborong petek. Jangan beli papanan, tapi beli empungan, ya. Ya sholat kita diempung kalau bilang orang Sunda. Jadi bawa berjamaah, lumayan Pak. Ya salah dikit kalau bawa berjamaah ditanggung oleh pemborong, yaitu imam itu akan menanggung sholat kita. Itu kenapa kita jadi penumpang, keselamatan kita di tangan sopir. Nah itu belum lagi nilai-nilai berjamaahnya. Dilihat dari sisi redaksi sholatnya seperti itu. Dan pastilah Rasulullah ketika berbicara awal ma yuhasabu sholat,
yaitunya bahwa pertama kali yang interogasi sebelum anak dan istri partner lainnya, maka sholatnya dulu. Nah, kalau dalam tataran ibadah badannya, jadikan sholat itu adalah nakoda, pemimpin. Jadi orientasi nanti dari sholatnya, ya. Dan orang yang sudah sholatnya menjadi nakoda, ya hidupnya bahagia, bahagia. Boleh kita lihat guru-guru kita, ya, yang hampir habis waktunya digunakan untuk sholat, tidak ada lagi kesempatan cari ini, tetapi duitnya, benar, kalah dengan kita waktu habis pakai cari duit. Tuh, kalau kiai yang sudah nyampe ke sholat, waktunya habis pakai sholat, siang pakai sholat, malam pakai sholat. Tapi seluruh pekerjaannya juga ada, ya. Tuh, kita cari duit nggak dapat, sholat yang kita bicara kita lah ya. Itu dulu kan, dulu ini mau lagi kerja gitu. Ya, kira-kira demikian. Jika sholat itu menjadi lebih penting, ya. Tapi siapa? Mudah-mudahan demikian, ya. Sebagaimana tadi ada marbot itu yang paling, mudah-mudahan ya doakan aja kita, jangan doain yang lain, doain dapat hidayah aja udah, ya, dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah. Itu orang tuanya apa? Wasilah, jadi kan wasilah menjadi wasilah. Jadi tidak wasilah menjadi wasilah gitu kayak gitu. Wasilah orang tuanya mendapatkan hidayah, wasilahnya berapa wasilah menjadi wasilah orang tuanya mendapat hidayah. Demikian lebihnya maaf dan Allah ya kuat. Oke, kejadian sudah waktunya seru. Itu yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semuanya, dan Allah memberikan kemampuan untuk melaksanakan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Sabdan, dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan atas ilmunya buat beliau sebagai pahala jariah bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan diberkahkan pahala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kepada majelis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.